بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني الحاضرين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab yang ringkas tentang sirah nabawiyah, dan kita masih pada kisah Abdullah ibn Amr ibn al-As yang diriwayatkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala. Sebagiannya sudah kita sampaikan bahwa Abdullah ibn Amr ibn al-As anaknya sahabat, ini sahabat, anaknya sahabat radhiyallahu ta'ala anhuma, yang menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW dicerca oleh mereka, dicaci oleh mereka, dan Rasulullah SAW tetap melanjutkan tawafnya sampai kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka bahwa aku diutus membawa ancaman kebinasaan. Baru kemudian mereka takut dan mereka diam. Bahkan orang yang paling keras mencercanya tiba-tiba berubah, berbicara dengan lembut, insarif ya Abul Walid, fa wallahi ma kunta jahula. Pergilah wahai Abul Qasim, sesungguhnya engkau bukan orang bodoh. Fansarafa Rasulullah SAW hatta idza kana al-ghad ijtama'u fil hijri wa ana ma'ahum. Ternyata masih ada kelanjutan kisah dari Abdullah bin Amr bin al-As. Dan kemudian Rasulullah SAW pergi, dan keesokan harinya mereka orang-orang Quraisy tersebut berkumpul kembali di Hijr Ismail. Wa ana ma'ahum, dan aku masih bersama mereka waktu itu. Faqala ba'duhum li ba'd, sebagian mereka berkata kepada sebagian yang lainnya, Dzakartum ma balagha annakum wa ma balaghakum anhu hatta idza ma bada'akum bima takrahun taraktumuh. Kalian sebutkan begini dan begitu, kemudian sampai pada kalian ucapan dia yang dia ucapkan kepada kalian
sampai ketika kalian mendapatkan apa yang kalian tidak sukai, mengapa kalian berhenti? Mengapa kalian tinggalkan dia? Yani menyesali apa yang terjadi kemarin. Kenapa berhenti mencercanya? Fa bainama hum fi dzalika tala'a alaihim Rasulullah sallallahu. Tiba-tiba ketika mereka berbicara seperti itu, Rasulullah SAW datang. Fawathabu wathbat rajulin wahid, maka mereka lompat menerjangnya dengan bersama-sama. Dikatakan dengan kalimat wathbat rajulin wahid, seperti terkaman satu orang, sekian orang menyerang bersama-sama. Wa ahatu bihi, mengerumuninya. Yaqulu anta alladhi taqulu kadza wa kadza, engkau yang berkata begini dan begitu, engkau yang berkata mengancam kemarin. Lima kana yaqulu min aibi alihatihim wa dinihim, dan juga menyebutkan bukankah engkau yang mengatakan Tuhan kami begini, berhala kami begini. Fayaqulu Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW mengatakan dengan tegas, na'am, na'am ana alladhi aqulu dhalik, iya, aku yang mengatakan seperti itu. Ikhwani fillah azakumullah, kita kenal keberanian Rasulullah SAW dalam keadaan dikeroyok orang banyak, dikepung tokoh-tokoh Quraisy yang tentunya lebih tua daripadanya, lebih dewasa daripadanya waktu itu. Diterkam bersama-sama dan mengatakan, engkau yang mengatakan seperti ini, engkau yang mengatakan seperti itu. Dijawab, na'am, ana alladhi aqulu dhalik, iya, memang aku yang mengatakan seperti itu. Falaqad ra'aitu rajulan minhum akhadha bimajma'i ridaih. Kata Abdullah bin Amr bin As, aku melihat salah seorang mereka menarik baju Rasulullah SAW. Faqama Abu Bakar, ketika hampir Rasulullah SAW dipukul oleh mereka, diserang oleh mereka, datang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Wa huwa yabki, dalam keadaan beliau menangis, kemudian berkata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah, apakah kalian akan membunuh satu orang hanya karena dia berkata Rabbku adalah Allah? Ikhwani fillah azakumullah, Abu Bakar menolongnya dan menegur mereka, ada apa dengan kalian? Apakah kalian membunuh orang ini hanya karena dia berkata Rabbi Allah? Tsumman sarafu anhu, maka mereka pun bubar dengan ucapan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Fa inna dzalika la ashaddu ma ra'aitu Quraisyan nalu minhu qat. Kata Abdullah bin Amr bin Al-As, sungguh itulah yang paling dahsyat dari gangguan mereka terhadap Rasulullah SAW. Demikian ya ikhwan fillah azakumullah, sampai pada satu hari diriwayatkan oleh Ibnu Hisham rahimahullah, haddatsani rajulun min Aslam kana wa'iyah, menyampaikan kepadaku seseorang dari suku Aslam dan dia wa'iyah, orang yang sangat jeli, anna Abu Jahlin marra bi Rasulillah SAW inda Safa, bahwa pernah suatu hari Abu Jahal bertemu dengan Rasulullah SAW di Safa. Fa'adahu wa syatamahu, dia menyakitinya dan mencercanya dengan caci maki yang jelek. Wa nala minhu, bahkan menyakitinya. Ba'du ma yakrah, disebutkan karena aib li dinihi wa tad'if li amrih, mencerca agama Rasulullah SAW, merendahkan beliau, menghina beliau, melemahkan. Falam yukallimhu Rasulullah SAW, sedangkan Rasulullah SAW hanya diam, tidak melawan dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Wa maulatun li Abdullah ibn Jud'an, saat itu ada seseorang maula. Maula itu adalah bekas budak yang sudah dimerdekakan, dan biasanya bekas budak yang dimerdekakan akan dinisbatkan kepada suku yang memerdekakannya. Kalau yang memerdekakannya adalah Jud'an atau Abdullah ibn Jud'an, maka dikatakan maula Abdullah ibn Jud'an. Maula Abdullah ibn Jud'an ini di tempatnya dekat situ melihat kejadian tersebut. Ketika dia mendengar cacian yang jelek seperti itu,
dia menyengaja datang menuju majlisnya Quraisy di dekat Ka'bah seperti biasanya. Fajalasa, dia duduk di dekat mereka. Falam yalbas Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, tiba-tiba datanglah Hamzah ibn Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. An aqbala mutawashshihan qausahu, dalam keadaan menyelempangkan busur panahnya. Raji'an min qanasin, beliau pulang dari berburu, dan memang hobinya adalah berburu, sehingga dijuluki dengan pemburu singa, Sayyidul Usud. Wa kana sahiba qanasin yarmihi wa yakhruj lahu, dia biasa keluar berburu dan begitulah kebiasaan beliau sehari-hari. Dan kemudian ketika dia pulang, kebiasaan beliau mesti melewati majlisnya orang-orang Quraisy di dekat Ka'bah, memberi salam pada mereka, berbicara sebentar, baru kemudian pulang. Maka saat itu ketika datang ke Ka'bah melihat majlis mereka, falam yabur fin nadi min Quraisy illa waqafa wa sallam, sebagaimana biasanya beliau berdiri memberi salam pada mereka. Wa kana a'azzu fatan, orang ini digambarkan oleh seorang rawi tadi dari Bani Aslam, a'azzu fatan, pemuda yang sangat gagah dari Quraisy, sangat berani. Wa ashadda syakimatan, dan orangnya perangainya keras. Falamma marra bil maulah, ketika melewati bekas budak tadi dari Bani Jud'an, dia ceritakan kepadanya, kepada Hamzah. Setelah Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, dia berkata, ya Aba Ummarah, ini julukan kunyah dari Hamzah bin Abdul Muttalib, Aba Ummarah. Ya Aba Ummarah, law ra'aita ma laqiya ibnu akhika Muhammadan anifa, kalau saja engkau melihat tadi apa yang terjadi pada ponakanmu, anak saudaramu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disakiti oleh Abul Hakam. Mereka menjuluki Abu Jahal tadinya dengan Abul Hakam. Abul Hakam ibn Hisham, wajadahu hahuna jalisan fa'adahu wa sabbahu, aku lihat dia duduk di sini, dicaci maki, dicerca, disakiti. Wa balagha minhu ma yakrah, sudah sampai puncaknya apa yang dia ucapkan. Thumma ansarafa anhu wa lam yukallimu Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kemudian dia pergi sedangkan Muhammad tidak menjawab apapun. Fahtamala Hamzah al-ghadab, maka Hamzah tiba-tiba marah karena ponakannya dicerca, dihina, disakiti. Lima aradallahu bihi min karamatihi, yang demikian karena memang Allah menakdirkan dan menghendaki Hamzah dengan kebaikan, sehingga beliau langsung marah dan mendatangi Abu Jahal, Amr bin Hisham. Fakharaja yas'a wa lam yaqif ala ahad, beliau berjalan dengan segera, tidak mampir dimanapun. Mu'iddan li Abi Jahal, khusus untuk menemui Abu Jahal. Idza laqiyahu an yuqi'a bihi, untuk memukulnya, untuk menyerangnya. Falamma dakhala al-masjid nadhara ilaihi jalisan fil qaum, sampai di masjid dia lihat semua orang-orang yang duduk. Fa aqbala nahwahu hatta idza qama ala ra'sih rafa'al qaus, sampai kemudian bangkit Abu Jahal mendekatinya. Dia tahu apa yang membuat marah Hamzah adalah perbuatan dia kepada ponakannya, maka bangun berdiri mendekati Hamzah. Farafa'a qausahu, beliau angkat busurnya dan beliau pukulkan ke kepalanya. Fashajjahu syajjatan munkarah, sampai terluka dengan luka yang menganga, berdarah. Tsumma qala atastumuhu wa ana ala dinih, apakah engkau mencercanya padahal aku sudah masuk dalam agamanya? Ikhwan fillah, padahal belum bertemu Rasulullah SAW, tetapi dia karena marahnya berkata, apakah kau mencercanya padahal aku dalam agamanya? Apakah kau menghinanya padahal aku sudah masuk agamanya? Aqulu ma yaqul, aku berkata seperti yang dia katakan.
Faradda dzalika alayya in istata'at. Silahkan engkau bantah aku kalau engkau berani. Aku berkata seperti dia berkata, aku beriman seperti dia beriman. Silahkan kalau berani engkau ucapkan seperti tadi kepada aku. Faqamat rijal. Orang-orang yang di sekitarnya ikut bangun semuanya, ingin menolong Abu Jahal. Min Bani Makhzum, dari golongan Bani Makhzum, kepada Hamzah liyansuru Abu Jahal, untuk membela Abu Jahal. Faqala Abu Jahal, maka berkata Abu Jahal, da'u Aba Ammarah, jangan, biarkan Aba Ammarah, biarkan Aba Ammarah, fa inni wallahi qad sababtu ibna akhihi sabban qabiha. Biarkan dia, memang aku demi Allah sudah mencercanya dan cercaan yang paling jelek. Wa tamma Hamzah radhiyallahu ta'ala anhu ala islami. Setelah itu baru kemudian Hamzah benar-benar masuk Islam dan sempurna keislamannya. Asal mulanya beliau masuk Islam karena marah ponakannya dicaci maki, dihinakan. Kemudian berkata bahwasanya engkau cerca dia, padahal aku dalam agamanya. Aku berkata seperti yang dia katakan. Kalau engkau mencerca agamanya, silakan cerca di hadapanku. Sampai kemudian beliau masuk Islam, bertemu dengan Rasulullah SAW dan menanyakan, terangkan apa yang kau bawa padaku. Setelah terangkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Wa ala ma taba alaihi Rasulullah SAW. Falamma aslama Hamzah, setelah sahabat Hamzah ibn Abdul Muttalib masuk Islam, arafat Quraisyun anna Rasulullah SAW qad azza wa amtana', maka Quraisy pun mengerti sekarang Rasulullah SAW memiliki kekuatan, sekarang Rasulullah SAW memiliki pembela. Wa anna Hamzah sayamna'uhu, dan bahwasanya Hamzah pasti akan membelanya. Fakaffu an ba'di ma kanu yanaluna minhu, maka mereka pun berhenti dari gangguan-gangguan tadi, cercaan-cercaan atau menyakiti. Tetapi berbicara untuk menghentikan dakwahnya belum berhenti. Mereka masih berupaya dengan sekian cara. Maka Ibnu Hisham membawakan berikutnya kejadian tentang ucapan Utbah ibni Rabi'ah tentang Rasulullah SAW. Qalat, dikatakan, huddithu anna Utbah ibni Rabi'ah kana sayyida. Disampaikan kepadaku riwayat bahwa Utbah ibni Rabi'ah adalah tokoh Quraisy, pembesar Quraisy. Qala yauman wa huwa jalisun fi nadi Quraisy. Dia berkata pada satu hari di tempat duduknya Quraisy atau di majlis Quraisy, dan Rasulullah SAW dalam keadaan duduk di masjid sendirian. Di sini majlis tokoh-tokoh Quraisy, di situ Rasulullah SAW duduk sendirian sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Utbah ibn Rabi'ah berkata, ya ma'syara Quraisy, ala aqumu ila Muhammadin fa ukallimuhu wa a'rid alaihi umuran la'allahu yaqbal minha atau yaqbal ba'daha. Wahai ma'syar Quraisy, bagaimana kalau aku datangi dia, aku ajak bicara dia, dan aku akan tawarkan beberapa tawaran. Kalau dia akan menerima salah satunya atau menerima sebagiannya, fanu'tihi, kalau memang dia terima, kita beri. Ayyuha sya'a wa yakuffu anna, kita akan berikan apa yang dia mau agar dia berhenti dari dakwahnya. Wa dzalika hina aslama Hamzah wa ra'aw ashab Rasulullah sallam yazidun wa yakthurun. Dan kejadian ini adalah setelah Hamzah sudah masuk Islam dan para sahabat sudah bertambah, maka mereka pun gelisah. Kata Utbah, begini saja, aku akan tawarkan kepadanya tawaran-tawaran agar dia mau berhenti, barangkali dia mau terima. Qalu bala ya Abul Walid, kata mereka, tentu ya Abul Walid, silakan. Qum, bangun kamu kepadanya, kalimhu, tawarkan dia. Kalau memang dia mau, kita akan berkumpul bersatu padu untuk memberikan kepadanya apa yang dia mau. Faqama ilaihi Utbah hatta jalasa ila Rasulullah sallam, maka Utbah pun bangun mendekati Rasulullah sallam dan duduk di hadapannya. Faqala ya ibna akhi, wahai anak saudaraku,
innaka minna haitsu qad alimta minas sitah wal ashirah. Engkau di tengah kami sebagaimana sudah kau tahu bahwa engkau adalah orang yang tengah-tengah di tengah kami, dari turunan yang mulia di keluarganya, wal makan wan nasab, kedudukannya dan nasabnya. Innaka qad ataita qaumaka bi amrin 'azim. Engkau telah mendatangi kaummu, mendatangkan kepada kaummu perkara besar. Farraqta bihi jama'atahum. Engkau telah memecah belah jamaah mereka. Wasaffahta bihi ahlamana atau ahlamahum, dan engkau telah menganggap bodoh pikiran-pikiran mereka. Wa'ibta bihi man madha min abaihim, dan engkau mencerca apa yang telah lewat dari nenek moyang mereka. Fasma' minni a'rid 'alaik, maka dengarkanlah dariku, aku akan tawarkan kepadamu tawaran-tawaran. Qala tandur fiha la'allaka taqbal minha ba'daha. Lihatlah, barangkali engkau akan menerima sebagiannya. Faqala Rasulullah SAW, qul ya Abul Walid asma'. Kata Rasulullah SAW, ucapkan tawaranmu wahai Abul Walid, aku dengar. Maka Rasulullah SAW mendengar Abul Walid berbicara, ya ibna akhi, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan. Wahai anak saudaraku, kalau engkau menginginkan dengan apa yang kau bawa ini, menginginkan harta, kami akan kumpulkan harta-harta kami untukmu sehingga engkau menjadi yang paling kaya di tengah-tengah kami. Aktsaruna amwalan, yang paling banyak hartanya. Wa in kunta turidu bihi syarafan, kalau engkau menginginkan dengan apa yang kau bawa ini, jadi dengan dakwahmu, engkau ingin kemuliaan, sawwadnak, kami akan angkat engkau menjadi tokoh kami, pimpinan kami yang paling mulia. Hatta la naqta amran dunak, hingga kami tidak memutuskan keputusan apapun kecuali darimu. Wa in kunta turidu bihi mulkan, kalau engkau menginginkan kerajaan, kekuasaan, malaknaka alaina, kami akan angkat engkau jadi raja kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan, namun kalau ternyata apa yang datang pada kamu ini adalah bisikan-bisikan jin, tarahu la tastati' raddah, yang kau tidak bisa menolaknya dan enggak bisa menghindarinya, maka kami akan carikan dokter, kami akan carikan tabib yang akan menyembuhkan engkau. Wa badalna fihi amwalana, kami akan keluarkan harta kami seluruhnya untuk mencari tabib yang terbaik agar engkau sembuh. Nubri'uka minhu, agar engkau terbebas dari jin-jin tersebut. Fa innahu rubbama ghalabat tabi' 'ala ar-rajul hatta yudawa minhu, karena bisa jadi seseorang dikalahkan oleh jinnya dan kemudian dia tidak bisa melawannya. Hatta idza farigha Utbah, terus Utbah berbicara sampai selesai, Rasulullah SAW mendengarkan dengan baik. Qala aqad faragta ya Abul Walid, baru Rasulullah SAW berbicara, afaragta ya Abul Walid, apakah sudah selesai ucapanmu wahai Abul Walid? Qala na'am, kata Utbah yang dijuluki Abul Walid, na'am, aku sudah selesai. Qala fasma' minni, kalau begitu sekarang engkau dengar dariku. Qala af'al, kata Utbah, aku lakukan, aku akan dengar. Faqala Rasulullah SAW, bismillahirrahmanirrahim, tanzilun minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun, basyiran wa nadhira, fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'unana ilaih. Dibacakan oleh Rasulullah SAW ayat Allah Subhanahu wa taala, Hamim tanzil minar rahmanir rahim, sampai pada ayat Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dengan kalimat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga berkata,
Wa min ayatihi lail wan nahar. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam dan siang dan matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lilqamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jangan sujud kepada matahari, jangan sujud kepada bulan, sujudlah kepada yang menciptakannya jika kalian kepada Allah beribadah. Ikhwan fillah azakumullah, Utbah ibn Rabi'ah atau yang kunyahnya Abul Walid mendengarkan dengan seksama sebagaimana Rasulullah SAW mendengarkan dengan baik di awalnya, dan terus dia mendengar ansatalaha wa alqa yadayhi khalfa dhahrihi. Dia letakkan tangannya di belakang begini mendengar ya, sampai ayat selesai. Ayat diturunkan Arabian dengan berbahasa Arab sehingga Utbah wa man ma'ahu dan semua orang-orang Quraisy paham kalimat-kalimat tersebut, mengerti huruf-hurufnya, mengerti kata-katanya dan mengerti pula bahasanya. Hanya saja susunannya sangat mengagumkan. Itu yang bikin mereka takjub. Sehingga Utbah kembali ke Quraisy atau ke rombongan tadi. Faqama Utbah ila ashabi. Bangkit dia dari sisi Rasulullah SAW menemui sahabat-sahabatnya. Faqala ba'duhum li ba'd. Maka mereka saling berbisik, nahlif billah, laqad ja'akum Abul Walid bighairil wajhi alladhi dhahaba bihi. Sungguh kami bersumpah dengan nama Allah, telah datang Abul Walid dengan wajah yang lain, bukan wajah yang tadi dia bawa. Ini wajahnya bukan wajah yang tadi dia bawa. Dia bawa wajah optimis, pulang sudah berubah jadi wajah pesimis. Maka ditanya oleh orang-orang Quraisy setelah dia duduk, maka orang-orang Quraisy berkata, "Ma wara'ak ya Abul Walid?" Apa yang ada di belakangmu wahai Abul Walid? Yani apa yang terjadi tadi wahai Abul Walid? Qala wara'i anni sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qat. Sungguh demi Allah, di belakangku tadi aku mendengar satu ucapan yang belum pernah aku mendengar ucapan yang seperti itu sama sekali. Ikhwan fillah azakumullah, walaupun sama-sama bahasa Arab, tetapi mereka melihat bahwa kata-kata yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ini bukan kata-kata biasa, bukan kalimat biasa yang mengagumkan, menakjubkan, balaghahnya sangat tinggi sehingga Utbah terheran-heran dengan ucapan itu. Sungguh aku belum pernah mendengar kalimat seperti itu. Wallahi ma huwa bisyair. Sungguh demi Allah, itu bukan syair. Wala bisihir, bukan pula sihir. Wala bil kahanah, bukan pula sajak-sajaknya para dukun. Ya ma'syar Quraisy, wahai ma'syar Quraisy, turutilah aku. Ati'uni waj'aluha bi. Turutlah kata-kataku. Aku berkata kepadamu dengan satu pendapat. Khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi fa'tazilu. Biarkan orang ini berbicara apapun, yang penting kita pisahkan dia. Kalau demi Allah urusannya akan jaya, menang dan seterusnya, maka kemenangan dia kemenangan Quraisy. Kehebatan dia kehebatan Quraisy. Kemuliaan dia kemuliaan Quraisy. Kalau ternyata sebaliknya, kita akan katakan orang ini sudah kita usir. Ikhwan ibn a'azakullah, lihat usulannya. Kata Utbah Abul Walid, la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Sungguh aku menduga ucapannya tadi akan menjadi berita besar, akan menjadi sesuatu yang besar. Maka kalau sampai orang-orang Arab dalam keadaan tertimpa sesuatu, qala kafaitumuhu bighairikum, maka kita bersyukur karena sudah dicukupi diri orang ini oleh kaum yang lain. Jadi kita membiarkan dia, mengusir dia. Kalau sampai dia kalah atau terkena musibah apapun dari kaum-kaum lain, kita katakan bahwa kita sudah usir dia dan kita sudah diwakili oleh mereka. Tetapi sebaliknya,
Kalau dia yadhhar 'alal Arab, kalau dia ternyata menang di atas seluruh orang-orang Arab, famulkuhu mulkukum, maka sesungguhnya kekuasaan dia kekuasaan kalian juga. Wa izzuhu izzukum, dan kemuliaan dia kemuliaan kalian, kemenangan dia kemenangan kalian. Wa kuntum as'adun nas bihi, dan kalian akan menjadi orang yang paling berbahagia dengannya. Apa kata sahabat-sahabatnya? Sahabat-sahabatnya berkata, saharaka wallahi ya Abul Walid, engkau sudah disihir wahai Abul Walid. Saharaka wallahi ya Abul Walid bilisanih, engkau telah disihir dengan lidahnya. Hadza ra'yi fihi fasna'u ma badalakum. Kata Utbah, ini pendapatku, silahkan kalian berpendapat, aku tidak peduli. Demikian ikhwan fillah azakumullah, kemarin sudah kita bahas bagaimana ucapan tokoh Quraisy Walid ibn al-Mughirah yang mengatakan inna qawlahu lahalawah, ucapannya sangat indah, di atasnya muthmir, di bawahnya dalam keadaan kokoh, di atasnya berbuah, di bawahnya kokoh kuat, dipuji-puji oleh mereka. Sekarang Utbah bin Rabi'ah yang juga tokoh Quraisy. Ikhwani fillah a'azzakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya dibawakan oleh Ibnu Hisham madara baina Rasulullah SAW wa baina ru'asa'i Quraisy. Apa yang terjadi antara Rasulullah SAW dengan tokoh-tokoh Quraisy. Qala rahimahullah, "Tsumma innal Islam ja'ala yafshu." Maka akhirnya Islam terus tersebar di Mekah, di kota Mekah. Fi qabaili Quraisyin fir rijali wan nisa, tersebar di kalangan Quraisy, di kalangan suku-suku Quraisy, laki-laki maupun wanita. Wa Quraisyun tahbis man qadirat ala habsihi, sedangkan orang-orang Quraisy menahan orang-orang yang mereka mampu untuk mereka tahan. Wa taftin, dan menyiksa orang-orang yang bisa mereka siksa. Kalau itu adalah budak, mereka akan siksa. Kalau itu adalah kerabatnya, anaknya, ponakannya, mereka akan kurung di rumahnya, tidak boleh keluar dari rumahnya. Demikian Quraisy sudah kehabisan akal bagaimana menentang dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah. Padahal hanya mengajak beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Mengajak keselamatan, mengajak kepada kebahagiaan fid darain, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Hanya mengajarkan tauhid, la ilaha illallah. Hanya mengajarkan bahwa yang menciptakan langit dan bumi, yang layak diibadahi adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tidak yang lain. Tetapi mereka menentang dengan sekian banyak penentangan. Bahkan mereka siap mengorbankan harta mereka. Kami kumpulkan harta untuk kamu, asal berhenti, jangan berdakwah. Ikhwan fillah azakumullah, mungkin ada pertanyaan besar. Emang apa ruginya sih mereka? Apa ruginya ketika membiarkan Rasulullah SAW mengajarkan tauhid la ilaha illallah? Ikhwan fillah azakumullah, masalahnya adalah di sana ada makhluk lain selain manusia, yaitu iblis laknatullah alaih dan anak buahnya dari kalangan syaitan yang membisik-bisikkan pada mereka agar menentang Rasulullah SAW dengan banyak bisikan-bisikan waswasah, atau dengan istilah yang Allah katakan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Kata Allah, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi ada musuh-musuhnya, syayatinal insi wal jin, syaitan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din, saling membisikkan sebagian mereka kepada sebagian yang lain, zukhrufal qawli ghurura, rangkaian kata-kata yang menipu, rangkaian kata-kata yang akan menipu, yakni syubhat, pengkaburan-pengkaburan dibisikkan oleh syaitan. Kalau dia biarkan berdakwah, kamu akan diginikan, kamu akan digitukan, kamu akan terhina, kamu akan kalah, kamu akan terhina dan seterusnya. Padahal tidak demikian. Semua waswasah dari syaitan adalah dusta.
qala rahimahullah, thumma inna ashrafa Quraisyin min kulli qabilah. Akhir-akhirnya semua tokoh-tokoh dari setiap suku berkumpul. Ini sudah menjadi perkara besar, sudah menjadi problem nasional Quraisy. Di antaranya Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah saudaranya, wa Abu Sufyan ibn Harb sebelum masuk Islamnya, wa Nadhr ibn al-Harith, wa Abu al-Bukhturi ibn Hisham, wal Aswad ibn al-Muttalib, wa Zam'ah ibn al-Aswad, wal Walid ibn al-Mughirah, wa Abu Jahl ibn Hisham, wa Abdullah ibn Abi Umayyah, wal As ibn Wa'il, wa Nubay' wa Munabbih ibn al-Hajjaj. Bunay dan Munabbih ibn al-Hajjaj, wa Umayyah ibn Khalaf ijtama'u ba'da ghurubi syams. Mereka berkumpul setelah maghrib, setelah terbenamnya matahari di depan Ka'bah. Thumma qala ba'duhum li ba'd, kemudian mereka berkata sebagian terhadap sebagian yang lain, ib'atsu ila Muhammad fakallimu. Utuslah seseorang untuk memanggil Muhammad, ajak bicara dia dan bantah dia, hatta tu'diru fih, hingga dia mau meminta udur. Fab'athu ilaih, maka diutuslah. Inna ashrafa Quraisyin ashrafa qaumika qad ijtama'u laka, kata utusan tadi, sesungguhnya tokoh-tokoh kaummu sudah berkumpul sekarang, ingin bertemu dengan kamu. Liyukallimuka fa'tihim, mereka ingin berbicara dengan kamu, datangilah mereka. Faja'ahum Rasulullah, maka Rasulullah segera mendatanginya. Sari'an, disebutkan dalam riwayatnya sari'an, segera. Mengapa? Karena Rasulullah SAW berharap kalau mereka mau memanggilnya dan mau berbicara dengannya, maka berarti ada kesempatan untuk mendakwahinya. Wa huwa yadhunnu an qad bada lahum fi ma kallamahum fihi bada'ah. Rasulullah SAW mengira bahwasanya di sini ini adalah permulaan untuk mereka bisa mengerti atau bisa memahami, dan ini adalah awal pertama dia bisa bicara pada mereka. Wa kana alaihim harisan, dan Rasulullah SAW sangat ingin mendakwahi mereka, sangat ingin mengajak mereka ke dalam Islam. Yuhibbu rusydahum, suka, ingin agar mereka terbimbing. Wa ya'izzu alaihi anatahum, dan dia sangat sedih, merasa berat kalau kaumnya menolak. Inilah sifat seorang da'i, sifat seorang juru dakwah, sangat ingin agar mereka masuk Islam, sangat ingin agar mereka mau mendengar dakwah ini. Ikhwan ibn a'azakumullah, sangat semangat. Hatta jalasa ilaihim, sampai Rasulullah SAW datang pada mereka dan duduk di hadapan mereka. Faqalu lahu, mereka pun berkata kepadanya, ya Muhammad, inna qad ba'athna ilaika linukallimuk, kami sudah utus engkau dan panggil engkau kemari karena kami ingin berbicara denganmu. Wa inna wallahi ma na'lam rajulan minal arab adkhala ala qaumihi mithla ma adkhalta ala qaumik. Sungguh kami demi Allah tidak mengetahui ada seseorang yang bisa memasukkan pada kaumnya sesuatu seperti yang kamu masukkan pada kaummu. Laqad syatamta al-aba, kalian sudah mencerca nenek moyang kita. Wa'idtad din, dan kalian mengejek dan engkau mengejek agama-agama kami. Wa syatamtal alihah, bahkan engkau mengejek Tuhan-Tuhan kami. Wa safahtal ahlam, dan engkau menganggap bodoh pikiran-pikiran kami. Wa farraqtal jamaah, dan engkau memecah belah persatuan. Ini persatuan Arab, persatuan Quraisy. Fama baqiya amrun qabihun illa qad ji'tahu, tidak tersisa satu kejelekan kecuali engkau sudah bawakan. Fima bainana wa bainaka, antara kami dengan kamu. Fa in kunta innama ji'ta bihadzal hadits tatlubuhu bihi malan jama'na lak, kalau engkau ingin harta benda, ingin kekayaan, kami akan kumpulkan untukmu. Jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarna malan, kami akan kumpulkan. Ini yang berkumpul tokoh-tokoh kaya, orang-orang besar,
Tidak seperti tadi Utbah sendirian, tapi sekarang hampir seluruh suku-suku Quraisy, tokoh-tokohnya hadir dan sepakat, kalau engkau menginginkan harta, kami akan kumpulkan sehingga engkau menjadi paling kaya. Wa in kunta innama tatlu bihi syaraf, dan kalau engkau ternyata mencari kemuliaan fina fanahnu nusawwiduka alaina, maka kami akan jadikan engkau tokoh kami yang dimuliakan. Wa in kunta turidu mulkan, kalau engkau ingin menjadi penguasa, kami akan jadikan engkau penguasa kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ru'iyan, kalau ternyata apa yang kau dakwahkan ini hanya karena bisikan-bisikan jin atau engkau terkena jin, maka kami akan cari tabib dan kami akan keluarkan harta benda kami untuk mencari yang terbaik, hatta nubri'uka minhu, hingga kami bisa menyembuhkan engkau, wa nu'dziru fik, dan kami maafkan engkau. Ikhwani fi din a'azakumullah. Faqala lahum Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW pun menjawab ucapan mereka, ma bi ma taqulun, sungguh aku tidak berhajat pada semua yang kalian ucapkan. Ma ji'tu bima ji'tukum bihi atlub amwalakum, tidaklah aku membawakan apa yang aku bawa ini dakwah tauhid, dakwah la ilaha illallah. Kami tidak menginginkan harta kalian, wala syarafa fikum, bukan mencari kemuliaan di tengah kalian, walal mulk alaikum, bukan pula kerajaan, kekuasaan di atas kalian. Walakinnallaha ba'atsani ilaikum rasula, tetapi Allah mengutus aku kepada kalian sebagai rasul. Wa anzala alayya kitaban, dan Allah turunkan kepadaku kitab. Wa amarani an akuna lakum basyiran wa nadhira, dan aku diperintahkan untuk mendakwahi kalian sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan yang mengancam. Memberi kabar gembira kepada yang mau menerima dan mengancam siapa yang tidak mau menerima. Faballaghtukum risalati rabbi, maka aku sampaikan risalah dari Rabbku kepada kalian. Wa nasahtu lakum, dan aku nasihati kalian. Fa in taqbalu minni ma ji'tukum, kalau kalian mau menerima apa yang aku bawa ini, fa huwa hadzukum, maka kebaikannya untuk kalian. Itu kebaikan kalian di dunia dan di akhirat, bukan untukku. Kalau kalian menerima, artinya bukan aku yang senang, tapi kalian sendiri. Kalian mendapatkan bagian kebaikan di dunia dan di akhirat. Wa in taruduhu alayya, kalau kalian menolak aku, asbir, aku akan sabar. Li amrillah, karena perintah Allah Subhanahu wa taala, hatta yakumallahu baini wa bainakum, sampai Allah menghukumi antara aku dengan kalian, sampai Allah memutuskan keputusan-keputusannya. Ikhwani fi din a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Utbah bin Rabi'ah mengucapkan mirip seperti ini. Rasulullah hanya bacakan ayat kepadanya. Utbah sudah bingung dengan itu, sudah melihat ini bakal besar, ini akan menang, akan jaya. Sebaiknya kita pisahkan saja dia, kita usir dia. Kalau dia jaya, kita juga ikut berbangga karena dia orang Arab. Ini kesukuannya sangat tinggi. Kalaupun dia ternyata dikalahkan oleh orang-orang selain kita, maka cukup mereka mewakili kita. Ternyata barakallahu fikum lebih besar lagi jumlah tokoh-tokohnya, berarti lebih meyakinkan lagi. Ini namanya ujian dalam dakwah. Betapa banyaknya da'i-da'i yang menyatakan tauhid was sunnah, tauhid was sunnah, hati-hati dari syirik dan bid'ah. Ketika ditawarkan kepadanya uang, berhenti. Ketika ditawarkan kedudukan, selesai. Ketika ditawarkan kehormatan, hilang semangatnya untuk dakwah. Tetapi Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, aku tidak mencari harta, aku tidak mencari kemuliaan, aku tidak mencari kekuasaan. Dakwah itu mengajarkan tauhid, mengajarkan la ilaha illallah. Aku sampaikan pada kalian dakwah ini, kalau kalian terima, kalian yang mendapatkan kebaikannya dari Allah di dunia dan di akhirat. Kalau kalian menolak, kalian juga yang mendapatkan kerugiannya, dan aku akan sabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala.
Qalu, mereka berkata lagi, ya Muhammad, fa in kunta ghaira qabilin minna syai'an mimma aradna 'alaika fa inna qad 'alimta an laysa minan nasi ahadun adyaqa baladan wala aqalla ma'an wala ashadda 'aishan minna fasal lana rabbak alladhi ba'athaka bima ba'athaka bihi falyusayyir 'anna hadhihi al-jibal allati qad dayyaqat 'alaina waliyabsut lana biladana waliyufajjir lana fiha anharan ka-anhari Syam wal Iraq. Kata mereka, wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau engkau tidak terima tawaran-tawaran kami, maka ketahuilah, engkau sudah tahu bahwa tidak ada manusia atau masyarakat yang paling sempit negaranya kecuali kita, dan tidak ada yang paling tandus, paling sedikit airnya kecuali kita, dan tidak ada yang paling susah hidupnya daripada kita. Maka kalau engkau benar-benar utusan Rabbmu, utusan Allah, maka mintalah kepada Rabbmu agar dia mengutus malaikatnya untuk menggeser bukit-bukit ini sehingga negeri kami jadi luas, karena Mekah dihimpit dengan bukit-bukit tinggi. Kata mereka, falyusayyir 'anna hadhil jibal, hendaklah geser gunung-gunung ini, qad dayyaqat 'alaina, yang telah membikin sempit kami, wal yabsut lana biladana, dan luaskanlah negeri kami, wal yufajjir lana anhara, dan kemudian mintakan pada Rabbmu untuk mengalirkan sungai-sungai di tempat kita ini seperti sungai-sungai di Syam dan di Irak, katanya. Jadi merasa Irak dan Syam banyak sungai, sedangkan di Mekah, di Jazirah Arab tidak ada sungai. Yang ada wadi basah ketika hujan, setelah hujan kering kembali. Waliyab'ats lana ma madha min abaina, juga mintakan pada Rabbmu agar membangkitkan nenek moyang kami yang telah mati dulu. Waliyakun fi man yab'atsu lana minhum Qusay ibn Kilab, bangkitkan nenek moyang kami dulu, dan khususnya jangan lupa di tengah mereka ada Qusay ibn Kilab, bangkitkan juga tokoh mereka, Qusay bin Qilab. Fa innahu kana syaikhu sadaq, karena dia dulu adalah syaikh yang jujur. Fa nas'al amma taqul, kami akan tanyakan padanya, apa yang kamu ucapkan ini, apa benar? Ahakun huwa am batil, apakah benar atau batil? Fa in saddaquka wa sana'ta ma sa'alnaka sadaqnak, kalau ternyata orang-orang yang sudah mati tadi menyampaikan kebenaran dan mengatakan engkau benar dan percaya denganmu, maka kami pun akan percaya kepadamu. Wa arafna bihi manzilataka minallah, maka saat itu kami tahu kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu ba'atsaka rasulan kama taqul, yang berarti engkau benar-benar diutus oleh Allah sebagai rasul. Ikhwani fillah, azakallahu, mulai pakai cara baru untuk menentang dakwah tauhid. Padahal Rasulullah SAW mengajak karena rahmat, mengajak mereka karena kasih sayang, bukan karena dunia, karena kasih sayang agar mereka selamat dari adab Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika di Bukit Safa, beliau menyatakan, undirukum baina yaday adzabin syadid, aku peringatkan kalian di antara azab yang pedih. Ini aku menyelamatkan kalian dari azab. Ternyata mereka malah marah, malah menentang, malah mengejek, dan sekarang mulai menantang-nantang dengan kalimat seperti ini. Kalau benar kau Nabi, bangkitkan orang-orang mati kami. Kalau engkau benar-benar Nabi, geser gunung ini. Kalau engkau benar-benar Nabi, alirkan sungai, dan seterusnya. Faqala lahum salawatullahi wa salamuhu alaihi, maka Rasulullah SAW menjawab, ma bihadza bu'ithu ilaikum, bukan dengan itu aku diutus. Ini aku tidak diutus untuk itu, untuk menggeser gunung. Aku tidak diutus untuk mengalirkan sungai. Aku tidak diutus untuk membangkitkan orang-orang mati tadi. Innama ji'tukum minallah bima ba'athani, sesungguhnya aku datang pada kalian membawa apa yang Allah utus aku dengannya.
wa qad balagtukum, dan aku sudah sampaikan pada kalian, ma ursiltu bihi ilaikum, apa yang aku diutus kepada kalian dengannya. Fa in taqbalu fahuwa hadzukum, kalau kalian mau terima, itulah bagian kalian di dunia dan di akhirat. Wa in tarudduhu, kalau kalian menolak, aku akan sabar dengan perintah Allah Subhanahu wa taala hingga Allah Subhanahu wa taala menghukumi antara aku dengan kalian. Qalu, mereka berkata lagi, fa idza lam taf'al hadza lana fakhudh li nafsik sal rabbak an yab'ath ma'aka malakan yusaddiquka. Kalau tidak terima pula permintaan-permintaan kami tadi, sekarang lakukan untuk kami dan untuk dirimu sendiri. Fakhudh li nafsik, ambillah untukmu, engkau minta pada Rabbmu agar diutus malaikat bersamamu. Itu kan untukmu, bukan untuk kami. Kalau tadi untuk kami sungai, untuk kami luasnya negeri, untuk kami dibangkitkan nenek moyang, untuk kami. Sekarang untuk membenarkan engkau sendiri, mintalah agar diutus malaikat yang membenarkan engkau. Ikhwani fillah azakumullah, wa yuraji'una anka wasalhu falyaj'al laka jinanan wa qusuran. Kemudian mintalah kepada Rabbmu agar engkau memiliki kebun-kebun, agar engkau memiliki istana-istana, agar engkau memiliki perbendaharaan-perbendaharaan, harta emas dan perak untukmu semuanya. Yughnika biha amma naraka tabtaghi, yang bisa mencukupimu, yang kami lihat engkau memang cari dunia. Lihat ikhwan ibn a'azakumullah, dituduh Rasulullah SAW menginginkan harta, sehingga ditawarkan. Kamu cari dunia kan, akan kami beri. Kamu cari harta kan, akan kami beri. Ini su'udzan, buruk sangka. Dan ternyata dengan jawaban Rasulullah SAW, mereka masih memiliki buruk sangka itu. Mana buktinya? Buktinya kau minta kepada Allah kebun-kebun, kau minta pada Allah harta benda emas dan perak, kau minta untukmu, yang kami lihat engkau sedang cari dunia kan, katanya. Na'udzubillahi minal kufur, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran. Mereka berkata, fa innaka taqumu bil aswaqi kama naqum, kami lihat engkau seperti kami. Engkau berjalan di pasar-pasar seperti kami berjalan di pasar-pasar. Wa taltamisul ma'ash kama naltamis, engkau mencari ma'isyah sebagaimana kami pun cari ma'isyah. Hatta na'rif fadlaka wa manzilataka min rabbik, kita ingin tahu apa kelebihanmu di atas kami dan apa kedudukanmu dari Rabbmu. In kunta rasulan fima taz'um, kalau engkau benar-benar rasul sebagaimana apa yang kau katakan. Ikhwani fillah azakumullah, maka kalimat-kalimat seperti ini klasik. Penentang-penentang dakwah tauhid, penentang-penentang dakwah la ilaha illallah selalu seperti ini. Sampai hari ini Allah paling dia cari dunia, Allah paling cari keuntungan, cari fulus. Subhanallah, ini klasik dari dulu, tidak pernah berubah sepanjang masa. Nasallahu salamah wal afiyah. Padahal bahasanya berbeda, kalimatnya berbeda, keadaannya berbeda, tetapi untuk urusan yang satu ini mereka selalu menuduh orang-orang yang mengajak pada tauhid, yang mengajak pada sunnah dengan tuduhan-tuduhan tadi, mencari harta, mencari dunia, mencari kehormatan, mencari kedudukan, hanya ingin begini dan hanya ingin begitu ila akhirih. Fadallah ta'ala al-afiyah. Kita minta pada Allah SWT keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua ahli sunnah wal jamaah wa ahli tauhid. Wallahu ta'ala alam bissawab. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.